Liga Voli Korea Selatan selalu dikenal dengan persaingan yang ketat, namun musim ini menghadirkan drama yang bahkan tak pernah dibayangkan oleh para pendukung fanatik di seluruh negeri. Sang legenda, pemain yang pernah menjadi simbol keangkuhan kompetisi tertinggi itu, kini terjebak dalam situasi sulit yang membuat publik terkejut. Nama besar yang dulu dieluk-elukan kini justru menjadi headline berita karena keterpurukannya. Setiap pertandingan hanya memperdalam luka dan membuat fans kehilangan kata-kata. Tidak ada lagi sorak meriah, hanya tatapan penuh kecewa. Sejak awal musim, ia diprediksi akan kembali menguasai puncak klasemen dengan mudah. Media mempromosikan kepulangannya sebagai momen kebangkitan, bahkan lawan-lawannya sempat merasa gentar hanya dengan mendengar namanya. Namun semua ekspektasi itu seperti pecah berkeping-keping saat peluit pertama berbunyi di pekan pembuka liga. Performa yang tidak stabil, kesalahan kecil yang jadi petaka, serta tekanan mental yang terus menghantui menjadikannya bayangan dari masa lalunya sendiri. Setiap kekalahan menambah beban seperti batu yang menumpuk di pundaknya. Sekuat apapun ia mencoba, tubuhnya seolah tidak lagi sanggup mengikuti ritme permainan yang selama ini ia kuasai. Ia melihat tribun yang dulunya penuh dengan spanduk namanya kini perlahan berganti menjadi poster pemain lain. Semua itu menyakitkan, tetapi ia tetap berusaha bangkit tanpa menyerah. Sayangnya, usaha keras saja tidak cukup ketika seluruh situasi sudah berbalik menentangnya. Para analis mulai mempertanyakan, apa yang sebenarnya terjadi pada sang legenda. Apakah karena usia, taktik yang sudah terbaca, ataukah kondisi mental yang tak lagi sekuat dulu? Pertanyaan itu menghantui layar televisi dan portal berita olahraga setiap hari. Banyak yang berspekulasi, namun hanya sang pemain yang benar-benar memahami pertarungan yang ia hadapi dari dalam dirinya sendiri. Namun satu hal pasti, liga yang pernah ia duduki di singgasana tertinggi kini menjadikannya contoh pahit bahwa kejayaan tidak bertahan selamanya. Meski begitu, ia tetap berdiri di lapangan dengan tatapan penuh tekad. Ia menolak mengangkat bendera putih meski seluruh dunia tampak yakin akhir karirnya sudah dekat. Di balik semua sorotan negatif, masih ada sedikit cahaya harapan. Ia ingin membuktikan bahwa kisah seorang legenda belum benar-benar tamat hanya karena badai datang menerjang. Dan meskipun kini ia harus memulai dari titik terendah, ia percaya bahwa perjalanan panjangnya di dunia voli masih memiliki babak yang menakjubkan di depan sana. Yang paling menyedihkan bukanlah kekalahan demi kekalahan, melainkan bagaimana lawan-lawannya kini tidak lagi memandangnya sebagai ancaman. Mereka yang dulu mempersiapkan strategi khusus hanya untuk meredam pukulan-pukulan kerasnya kini justru tampak bersimpati ketika berada satu lapangan dengannya. Setiap poin yang ia gagal amankan menghadirkan ekspresi iba dari para rival, bukan lagi perayaan berlebihan yang biasanya mengiringi jatuhnya sang raksasa. Dunia benar-benar berubah untuknya. Pemain-pemain muda yang dulu mengidolakannya kini tumbuh menjadi generasi penerus, tetapi mereka juga melihat realitas pahit bahwa idolanya kini rapuh. Mereka mengatakan, kami belajar dari permainanmu, namun dalam hati mereka berharap sang legenda tidak jatuh terlalu keras. Situasi seperti ini membuat setiap pertandingan terasa semakin berat, karena lawan bukan lagi sosok yang harus ditaklukkan, melainkan orang yang diam-diam berharap ia bisa kembali berdiri tegak. Bahkan pelatih tim lawan sering memberikan komentar dengan nada halus, menghindari kritik pedas yang bisa melukai perasaan sang bintang. Dalam dunia olahraga profesional, rasa kasihan adalah penghinaan paling menyakitkan. Lebih baik dianggap musuh besar yang berbahaya, daripada dianggap pemain yang hanya butuh belas kasih untuk bertahan. Itulah ironi terbesar yang kini membayanginya. Setiap kali ia melihat mata para penantangnya, ia membaca rasa hormat yang dipenuhi duka. Mereka mengenang masa lalu yang pernah ia pimpin, namun kini tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih layak disejajarkan dengan mereka, bukan ditempatkan sebagai sosok yang perlu dikasihani. Rasa malu dan tekad bercampur begitu kuat di dalam hatinya. Namun dunia tetap keras dan waktu tak bisa berkompromi. Liga terus berjalan, poin terus dihitung, dan papan klasemen menjadi saksi bisu betapa jauh ia sekarang tertinggal dari puncak. Jika dulu ia menginspirasi lawan untuk lebih kuat, kini kehadirannya membuat mereka merenungi bahwa fenomena terbesar pun bisa meredup jika tidak siap menghadapi perubahan. Itulah pelajaran yang tanpa ia sadari sedang ia bagikan pada semuanya. Pada masa jayanya, media selalu berebut memuji setiap aksinya, memajang wajahnya di halaman depan, dan menyebutnya pahlawan nasional voli Korea. Tetapi kini, nada pemberitaan berubah drastis. Alih-alih memuji,
Mereka mulai membedah kekurangannya dengan detail kejam yang membuat publik makin meragukan kualitasnya. Setiap kekalahan menjadi berita utama, setiap kesalahan kecil menjadi alasan untuk menciptakan kontroversi. Ia menjadi komoditas sensasionalisme baru yang memancing klik dan komentar pedas. Komentator olahraga yang dulu memujinya kini menyampaikan analisis yang tak jarang menusuk ego. Mereka membandingkannya dengan pemain asing yang lebih tajam, lebih muda, dan lebih cepat. Meski ia terus mencoba mengabaikan semua omongan itu, suara-suara bising dari luar lapangan selalu berhasil menyelinap ke dalam pikirannya. Media yang dulu jadi pendukung kini justru menekan lebih keras daripada lawan manapun. Tekanan psikologis itulah yang membuat tangannya kadang gemetar saat melakukan servis, atau ragu ketika harus melakukan spike. Ia mencoba tersenyum di depan kamera, tapi para fans bisa melihat dengan jelas bahwa senyum itu tidak lagi memancarkan kepercayaan diri. Lensa kamera tidak hanya menangkap performanya, tetapi juga kelelahan mental yang mulai terlihat jelas. Peliputan kritis semakin membuatnya merasa tersudut. Ia mengingat bagaimana masa lalu penuh kejayaan pernah membuatnya menjadi simbol keangkuhan liga, tetapi kini ia justru menjadi cermin dari kelemahan olahraga yang sangat bergantung pada performa. Fans pun terpecah, antara mereka yang ingin ia mundur terhormat dan mereka yang bersikeras memberi waktu agar ia kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya. Namun di balik semua badai itu, ia sadar satu hal, ia tidak akan pernah mendapatkan kembali dukungan media sampai ia kembali menunjukkan dominasi di lapangan. Kata-kata tidak akan mengubah apapun, hanya tindakan yang bisa membalikkan cerita buruk yang saat ini menempel pada namanya. Ia mulai menyiapkan hati untuk menerima kritik sebagai batu loncatan, bukan beban yang menenggelamkannya. Meski sulit, ia tahu jalan untuk bangkit harus dimulai dari menghadapi kenyataan pahit. Di masa keemasannya, setiap sesi latihan baginya seperti pertunjukan kecil yang selalu berakhir dengan decak kagum. Kini suasana itu hilang tanpa jejak. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras daripada pemain lain hanya untuk bisa menyamai kecepatan dan stamina mereka. Tubuhnya tidak lagi setangguh dulu, dan setiap gerakan terasa memaksa. Tetapi ia tak pernah mengeluh, karena voli bagi dirinya bukan sekadar profesi, melainkan hidupnya. Pelatih memberikan program khusus untuk memperbaiki performanya, namun tak semua terasa berhasil. Pemain muda yang berlatih bersamanya mulai melampaui kemampuan yang dulu membuatnya menjadi legenda. Meski berat, ia mencoba melihat itu sebagai motivasi. Kejatuhannya bukan alasan untuk berhenti, justru menjadi pengingat bahwa ia harus kembali menghargai proses yang dulu pernah ia lewati. Namun ada masa ketika lututnya terasa nyeri dan pergelangan tangannya memar karena terlalu sering memukul bola. Dalam keadaan itu, ia diam-diam memandang jauh ke sudut lapangan dan bertanya pada dirinya sendiri, masih bisakah ia kembali seperti dulu? Keraguan itu terkadang menguasai seluruh pikirannya dan membuat semangatnya runtuh seketika. Tapi setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat masa lalu penuh sorak yang pernah ia miliki. Suara bola yang memantul menjadi pengingat bahwa lapangan adalah tempat ia tumbuh dan dikenal dunia. Ia tidak bisa begitu saja menyerah karena masih ada ribuan mata yang percaya bahwa legenda seharusnya menunjukkan cara untuk bangkit. Ia menegakkan kepala, mengatur napas, dan memaksa tubuhnya mengikuti perintahnya. Kata, menyerah, bukan bagian dari kamus hidupnya. Hari demi hari ia terus menguji batas dirinya, mencoba menemukan cara baru untuk bersaing di liga yang semakin modern. Ia tahu pentingnya adaptasi, karena gaya lama tidak lagi cukup. Pelatih percaya padanya, rekan setim berharap padanya, dan itulah alasan ia harus menolak mundur. Di balik penderitaan fisik yang tak terlihat kamera, ia sedang menulis bab baru dalam perjuangan yang mungkin kelak akan menjadi inspirasi besar. Tribun yang dulu selalu penuh dengan fans bersorak kini memiliki banyak kursi kosong saat timnya berlaga. Nama sang legenda tidak lagi menggema, poster wajahnya jarang terlihat, dan merchandise yang dulu selalu laris kini tertumpuk di sudut toko klub. Itu menjadi pertanda betapa cepatnya publik melupakan sang pahlawan ketika ia tak lagi memberi alasan untuk dipuja. Keheningan di stadion terasa seperti tusukan yang menyakitkan di dada. Para fans mulai mengarahkan cintanya kepada bintang-bintang baru yang lebih gemerlap dan lebih agresif di lapangan. Mereka juga ingin kemenangan, ingin selebrasi, ingin alasan untuk bangga. Mereka pernah memberikan seluruh cinta kepada sang legenda, tapi waktu mengubah segalanya. Loyalitas pendukung olahraga selalu terikat dengan performa, bukan sejarah. Dan ia kini merasakan pahitnya kenyataan itu. Meski begitu,
Masih ada kelompok kecil yang setiap pertandingan tetap membawa spanduk usang bertuliskan namanya. Mereka tidak berteriak sekencang dulu, tapi keberadaan mereka memberi sedikit hangat di hatinya. Merekalah sisa-sisa cinta dari masa kejayaan yang tidak mau menyerah begitu saja. Ia selalu menatap ke arah tribun itu sebagai pengingat bahwa masih ada keajaiban yang layak diperjuangkan. Namun setiap kali ia mendengar bisikan kekecewaan dari tribun lain, hatinya serasa diremukkan. Ia menyadari bahwa dirinya adalah mimpi yang gagal terwujud di mata banyak penggemar. Ia ingin sekali membuktikan bahwa mereka salah, bahwa legenda tidak hanya dinilai dari puncaknya tetapi juga cara ia bertarung di saat terpuruk. Walaupun dukungan itu meredup, ia mencoba mengubah rasa sakit itu menjadi energi untuk kembali berdiri lebih kokoh. Dalam keheningan setelah pertandingan, ia sering berdiri sendirian di tengah lapangan, menatap lampu stadion yang perlahan padam. Ia membayangkan bagaimana rasanya bila sorakan kembali terdengar memuja namanya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi ia yakin bahwa suatu hari nanti ia bisa mengembalikan semua kejayaan itu. Ia hanya perlu terus bertahan, satu langkah kecil demi satu langkah berikutnya. Banyak yang hanya melihat penurunan performa fisiknya, tetapi tidak ada yang tahu badai di dalam pikirannya. Tekanan mental dari ekspektasi masa lalu membuatnya sulit bernapas. Setiap kali ia bangun di pagi hari, ada ketakutan bahwa hari itu akan menjadi lanjutan mimpi buruk yang sudah terlalu panjang. Namun, di saat yang sama, ada suara kecil yang berbisik agar ia tetap melangkah. Suara itu menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Di balik latihan dan pertandingan, ia mulai berkonsultasi dengan psikolog olahraga tim. Sesekali ia mencurahkan semua yang dipendamnya selama ini, rasa malu, rasa bersalah, rasa takut tak berguna lagi. Tidak mudah bagi seorang legenda untuk mengakui kelemahan. Tetapi ia sadar, untuk bangkit ia harus menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dulu. Itulah pertempuran paling berat, melawan pikiran yang ingin menyerah. Dengan perlahan, ia mulai mengatur ulang pandangannya terhadap dunia. Ia berhenti membandingkan dirinya dengan masa lalunya yang sempurna. Ia belajar menerima bahwa proses bangkit selalu penuh luka, dan kekalahan tidak berarti kegagalan selama ia masih terus mencoba. Setiap napas yang ia ambil adalah bentuk perlawanan terhadap semua orang yang meragukannya. Ia mulai menemukan kembali alasan kenapa dulu ia mencintai voli, bukan untuk sorak-sorai, bukan untuk pujian, tetapi untuk sensasi bola yang menempel di telapak tangan, untuk suara bola yang menghantam lantai, untuk adrenalin yang mengalir ketika ia berhasil mengubah situasi sulit menjadi poin kemenangan. Ia kembali pada akar mimpinya sendiri. Dan dari sanalah kekuatan baru mulai muncul. Suatu malam, ia menatap bayangannya di cermin. Rambutnya sedikit memutih, napasnya berat, tetapi mata itu, mata seorang pejuang sejati, masih menyala. Ia tersenyum kecil, menepuk dadanya, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengubah rasa kasihan menjadi rasa kagum lagi. Ia tidak tahu kapan, namun ia sudah memulai. Perubahan besar selalu lahir dari langkah kecil pertama. Tidak ada yang menyangka sang legenda akan merasakan bagaimana rasanya menjadi juru kunci di V-League. Papan klasemen kini memperlihatkan kenyataan pahit, timnya berada di posisi terbawah, dan ia menjadi pusat sorotan atas kegagalan itu. Setiap kali hasil pertandingan diperbarui, angka-angka itu seolah mengolok-olok reputasinya yang dulu menjulang tinggi. Itulah bagian terendah dari perjalanannya di dunia voli. Hari demi hari, media makin gencar menyorot grafik keterpurukan mereka. Para analis menghitung peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya dan semuanya menunjukkan kemungkinan yang sangat kecil. Fans pun mulai angkat tangan dan memilih untuk tidak lagi berharap banyak. Situasi penuh tekanan ini tidak hanya menghantam sang pemain secara pribadi, tetapi juga seluruh suasana ruang ganti tim. Namun ia tahu, inilah titik di mana karakter seseorang diuji. Apakah ia akan menjadi legenda yang dikenang sebagai pahlawan yang jatuh dan tak pernah bangun lagi? Atau legenda yang merangkak dari kegelapan untuk menciptakan kebangkitan paling dramatis dalam sejarah liga? Pertanyaan itu selalu hadir setiap ia melangkah masuk ke lapangan. Papan skor mungkin menunjukkan keterpurukan, tapi ia melihat peluang di baliknya. Jika ia bisa membawa tim ini keluar dari jurang klasemen, kisah itu akan lebih berharga daripada seluruh piala yang pernah ia menangkan. Kekalahan memang memalukan, namun kemenangan setelah kejatuhan adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Dan ia bertekad mengubah angka di papan klasemen itu menjadi bukti perjuangan, bukan bukti kegagalan. Dengan menggenggam bola di tangannya, ia berkata pada rekan-rekannya,
kita belum selesai." Kata-kata itu sederhana, tetapi mencerminkan tekad yang membara. Ia ingin mengubah ruang ganti yang penuh keraguan menjadi ruangan yang kembali percaya pada keajaiban. Karena selama pertandingan belum berakhir, masih ada kemungkinan untuk menciptakan kisah luar biasa. Dalam sebuah pertandingan penting, ketika semua orang memperkirakan timnya akan kembali kalah, sesuatu yang berbeda terjadi. Ia masuk ke lapangan dengan wajah yang paham bahwa ini mungkin kesempatan terbaik untuk membuktikan bahwa ia masih bertaring. Pertandingan itu penuh tensi dan mendebarkan sejak peluit pertama. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia memutuskan untuk berperang. Pada set kedua, ia melakukan spike begitu keras hingga suara hantaman bola menggaung tajam di seluruh arena. Penonton yang sebelumnya lesu mendadak berdiri, bersorak seperti menemukan harapan baru. Rekan satu timnya ikut bangkit, ritme permainan berubah drastis, dan mereka mulai mengejar perolehan poin lawan. Aura sang legenda kembali terasa, meski hanya sesaat. Setelah beberapa bulan tampil mengecewakan, ia akhirnya mencetak poin demi poin yang mengingatkan pada masa emasnya. Ia menjerit setiap kali mencetak poin, menggenggam tangannya tinggi, seakan ingin menegaskan bahwa dirinya belum hancur. Sorakan perlahan kembali terdengar, penuh semangat seperti dulu. Wajah-wajah pendukung yang kecewa kini berubah menjadi harapan yang kembali hidup. Meski mereka masih kalah tipis di akhir, pertandingan itu menjadi bukti bahwa sang legenda belum selesai. Statistik mencatat performanya meningkat tajam, tetapi lebih dari itu, ia berhasil menggerakkan hati banyak orang. Suatu kekuatan tak terlihat kembali menyala, membuat semua orang menanti apa yang terjadi selanjutnya. Apakah ini awal dari kebangkitan? Atau hanya kilatan singkat sebelum redup kembali? Pertanyaan itu menggantung di udara. Namun bagi sang legenda, pertandingan itu adalah kemenangan mental terbesar dalam hidupnya. Ia merasakan kembali denyut kebanggaan yang sempat hilang. Ia tahu perjalanan masih panjang dan terjal, tetapi kini ia tidak lagi berjalan dalam gelap. Mata seluruh Korea kembali menatapnya, bukan sebagai sosok kasihan, tetapi sebagai pejuang yang berusaha merebut kembali takdirnya. Dan itulah langkah awal menuju perubahan besar. Musim masih menyisakan beberapa pertandingan, dan masa depan masih belum pasti. Juru kunci tetap menempel pada nama timnya, tetapi kini ada sedikit cahaya di ujung lorong gelap itu. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan mengakhiri musim ini dengan kepala tegak. Tidak ada lagi ruang untuk putus asa. Ia ingin dikenang bukan karena kejatuhannya, tetapi karena keberaniannya melawan kejatuhan itu. Tekanan media masih ada, ejekan masih terdengar, tetapi ia sudah berbeda. Ia tidak lagi takut pada sorotan atau cibiran. Sebab ia tahu, kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi seseorang terbang, tapi seberapa kuat ia bertahan ketika sayapnya patah. Itulah prinsip yang kini ia genggam erat. Dan setiap ia memasuki lapangan, ia membawa semangat itu sebagai senjatanya. Ia mungkin tidak akan mengangkat trofi musim ini, tapi ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar, warisan. Para pemain muda kini melihatnya bukan sebagai legenda yang jatuh, tetapi sebagai guru dalam hal ketangguhan. Ia menunjukkan bahwa seorang juara sejati tidak akan pernah benar-benar kalah selama masih punya keberanian untuk bangkit. Pada akhir latihan terakhir musim itu, ia berdiri di tengah lapangan sambil memandangi kursi tribun yang kosong. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Aku masih di sini," katanya pelan. Dan itu saja sudah cukup. Dunia boleh mengubah pandangannya, tetapi ia tidak akan pernah mengubah tekadnya untuk terus memberikan yang terbaik. Legenda yang satu ini mungkin sedang berada di posisi terlupakan dalam klasemen, tetapi ia sedang menulis kisah kebangkitan paling emosional di sejarah V-League. Karena selama ia masih mengenakan seragam dan menginjakan kaki di lapangan, perjuangannya belum selesai. Dan suatu hari nanti, semua orang akan menyaksikan bagaimana sosok yang pernah dikasihani kembali berdiri sebagai legenda sejati, lebih kuat dari sebelumnya.